Shalom, salam sade, salam hijau. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Market agak ini ya, setelah Fed cut rate ya, agak positif untuk market kripto. Ya nanti kita bahas apa-apa aja ya. Market cap agak naik. Ini saya buat video posisi market cap di 2 triliun, 14 billion, naik 3%-an. Volume juga naik, volume transaksi naik 21,3% di 91,3 billion. BTC dominance yang masih belum bersahabat di 57,3. Tapi altcoin agak sedikit udah perform ya. Ada beberapa hijau. Fear and Greed posisi netral di 40. Tadi dailynya nutup oke di 61,7 ya, nutup di 61,7 ya. Ini saya buat video posisi sekarang di 62.133 BTC, ETH di 2.407 dolar, BNB 560, Solana 138, mantap Solana. Naik lagi Solana. XRP 58 sen ya. Ya, overall agak-agak inilah positif lah ya. NIR ada naik 10%-an di $4.53 ya. Fed boleh, Fed. Wah, $1.51 boleh Fed, mantap. SUI juga, SUI masih naik ya, lumayan juga SUI ya. SUI cepet balik lawan arus ya, lagi mau dia. Lumayan, walaupun 57,3 altcoin mulai hijau agak lumayan ya. Kita lihat nanti kita bahas itunya Fed ya. Semalam SAU lumayan, SAU saya tunggu dapat juga sisa profit 30%, lumayan belemak semalam ya. Sempat dia drop di 2550. Tapi saya nggak sampai di situ, saya TP lebih awal. Tapi masih belemak, lumayan. Nah, so untuk hari ini, tadi pagi saya nggak cek. Untuk hari ini, saya nunggu sedikit ini. Saya sebenarnya masih pengen ambil sell, tapi udah cepet bond balik dia. Tadi sempet 2567 ya. Nah, ini. Karena saya tadi di luar, tadi pagi saya ada kegiatan dikit ya. Saya nggak cek market. Ini tadi pulang wah sempet 2567. Kalau tahu tadi 2567 mungkin saya mau ambil posisi sell gitu ya. Tapi karena udah agak drop, ini saya buat video di posisi 2563. Jadi lihat nanti lah, karena malam ini nanti BOE ya, Bank of England juga ada interest rate decision, tapi nggak ada berubah kayaknya 5% gitu. Mungkin di situ nanti lihat apa dia agak bisa hijau. Kalau agak hijau ya mungkin pengen ambil posisi sell ya. Karena kalau dilihat malam ini mungkin dolar bisa lebih agak menguat juga ya. Semalam dia udah cut rate tapi belum terlalu ini ya. Kemarin posisi di waktu saya buat video sebelum cut rate itu posisi dolar di 100,2 atau 100,3 gitu. Dia nggak naik, menguatnya juga nggak signifikan walaupun udah di cut rate 0,50 ya. Dia cuma naik sedikit di posisi 100,8
dia nggak bisa tembus di atas 101 gitu ya. Padahal semalam repo-nya juga positif setelah berita cut rate, repo-nya naik juga gitu ya. Harusnya dolar indeksnya agak naik. Jadi mungkin malam ini ya, dolar indeks bisa, kalau dia bisa tembus 101 point something ya, mungkin gold bisa balik koreksi dikit dibanding ini. Posisi masih hijau ya gold ya hari ini. Makanya saya tunggu kalau dia nanti bisa agak hijau dikit, mungkin saya ambil posisi sell. Tapi nggak ambil maksa sih, saya lihat juga hari ini ya. Nggak terlalu ini, kalau nggak ada momen ya saya nggak masuk untuk ini gold hari ini gitu ya. Nah semalam ternyata Fed akhirnya decisionnya nurunkan 0,50% ya. Nah kemarin perkiraan antara 0,25 sampai 0,50 kan, nggak mungkin saya nggak yakin ada yang bilang 0,75, apalagi si Elizabeth Warren teriak 0,75 kan. Saya bilang nggak mungkin kalau 0,75 itu kegedean hard akan bangun narasi hard landing, dia nggak ini. Jadi kemungkinan 0,50 ini ya dia lihat dengan ada timing ini Oktober yang untuk dia lihat masuk kuartal 4 ini di penghujung kuartal 3 ya, bulan September ini. Jadi 0,50 ini lumayan dia cut ini keputusannya gitu ya. Nah ini kemana ininya arahnya ke depan gitu kan. Kita lihat setelah habis dia cut, market nggak bondnya kenceng gitu, nggak langsung hijau tebel gitu kan. Termasuk dolar aja nggak kenceng gitu menguatnya ya, karena di situ para pelaku pasar masih agak ini, lihat mereka perkirakan itu. Jadi setelah dia cut rate, para pelaku pasar ini membaca arahnya ya, membaca arahnya setelah next itu apa yang akan dia lakukan gitu. Oke. Nah untuk setelah ini tadi saya cek dia punya economic projection ya. Saya lihat bentar dia speaknya ya, nggak hawkish juga nggak dovish sebenarnya gitu. Setelah cut rate ini dia nggak dovish juga nggak cut rate, dia let's see istilahnya gitu. Setelah cut rate ini dia let's see gitu. Karena di situ ya satu sisi ini kita lihat kenapa dia cut 0,50 ini kan, itu mungkin faktor dari pemilu ini mungkin ya. Karena dilihat dari ekonomi projectionnya ECP ya, itu ekonomi projectionnya ini dia untuk 2024 ini dia cuma bataskan cut rate sampai 4,5% ya, 4,5%. Terus 2025 tahun depan itu proyeksinya dia cut cuma sampai di 4%. Berarti tahun depan cuma proyeksinya bisa dia cut turun 0,50 basis point setahun itu. Ya. Next years-nya 2026 juga targetnya sekitar 3,5%. Jadi next years-nya juga cuma turun 0,50 basis point. Itu economic project yang mereka rilis semalam ya. Nah berarti kalau 4,5% untuk tutup tahun 2024 ini, Oktober dia nggak ada pertemuan, FOMC meeting nggak ada, adanya di November dan Desember. Nah di sini ini pelaku pasar lihat, kalau dilihat dari ini tahun depan aja kamu berarti cuma bisa potong berapa kali? Apakah
sekali langsung gede 0,50 atau 2 kali 0,25 atau Anda potong 5 kali dengan 0,10 basis point gitu. Yang di situ dia kebaca si Jerome ini sangat hati-hati cut rate ini. Nah, kenapa dia sekarang tiba-tiba pertama cut udah langsung 0,50 basis point? Berarti yang mereka pikirkan dia cut ini keputusan dibuat berdasarkan mungkin faktor pemilu, election gitu ya. Untuk ini mungkin ya ngedukung suara dengan narasi yang dia sampaikan, karena ekonomi yang kuat, labor yang kuat katanya ya kan, kita mampu cut 0,50%. Tapi untuk next decision, untuk next keputusannya itu kita belum tahu, kita masih harus baca data, data by data, juga keputusan nextnya berapa nanti yang akan kita turunkan lagi itu masih kita buat keputusan by meeting by meeting gitu. Jadi di dalam pertemuan nanti baru ada keputusan berapa setelah kita lihat data-data ekonomi selanjutnya gitu. Ya. Nah, jadi di situ kelihatan ini dia antara sisa ini 2 bulan di November Desember, apakah dia sekali lagi cut langsung ke $4,5% ya, atau 2 kali 0,25 di November, 0,25 di November 0,2, di Desember 0,25 gitu, atau sekali aja dia cut pas di November itu pemilunya ya. Jadi itu yang sedang mereka perhitungkan juga, mereka kalkulasi para pakar itu, mereka bahas ya, orang Wall Street Journal juga mereka perkirakan. Jadi untuk efek dia cut langsung ini juga berefek gitu. Jadi salah satu pakar dari Wall Street Journal yang saya lihat tadi pagi ulasannya, dia langsung cut 0,50 basis point. Andai kata di bulan 11 November dia cut lagi 0,50 basis point, itu 6 bulan ke depan itu baru kelihatan efeknya. Bisa saja resesi. Itu salah satu pakar perkiraan. Tapi efek dari ini dilihat 6 bulan ke depan gitu. Ini kan begitu buat decision, nanti kan lihat perkembangan apa yang terjadi, market tanggapi gimana, itu bertahap gitu. Jadi proyeksi mereka ada pakar, saya lihat yang dari Wall Street, ulasan mereka ya, lihatlah nanti di bulan 11 ini berapa lagi yang dia turunkan. Tapi yang udah jelas tahun depan kelihatan sekali 2025, 2026 dia sangat hati-hati turunkan, nggak berani ini. Cuma berarti 0,50 basis point di 2025, terus di 2026 juga 0,50 basis point aja kalau lihat dari economic projection mereka ya. Di akhir 2024 cuma sampai 4,5%, di 2025 targetnya 4%, 2026 cut rate-nya sampai sebatas 3,5%. Itu economic projection-nya. Ya. Jadi kalau dilihat dari situ, ya kepentingan dia langsung cut 0,50 ini berarti memang kepentingan politik gitu. Itu satu. Dan efeknya nanti lihat lagi setelah November berapa dia berani itu. Ya. Jadi saya pikir, wah, kalau dia November dia cut 0,50 lagi, berarti tahun 2024 ini ya udah benar perkiraan saya, dia 2 kali cut, cuma timing saya salah. Kalau dia entah dia di November atau di Desember dia langsung cut 0,50 ya, berarti tahun 2024 ini ya benar
perkiraan dari awal saya, dia tahun 2024 ini ada 2 cut rate gitu ya. Cuma timingnya kapan waktunya itu salah saya perkirakan gitu. Tapi ya kita lihat lah, anyway, nggak ke sana. Yang saya mau bahas lagi poinnya ini, kalau lihat dari ini ya, setelah kita lihat di dia turunkan ini dengan narasinya yang dia bangun ya, ada harapan untuk di Oktober ini. Jadi buat cuan-cuan army yang altcoin sangkut, ada harapan Oktober mungkin akan naik gitu. Ya, dia akan poles, ya dia akan jaga setelah dia cut 0,50% ini, dia pasti dia akan jaga betul market. Jadi salah satunya mungkin ya akan dipoles, ya market akan dipoles supaya kelihatan bagus menjelang November, kan? Nah kalau dia kejaga, dan kalau di November ini kejaga dia bagus, setelah cut rate ini nggak ada hal-hal apa terjadi, nggak ada bank yang collapse, nggak ada apa terjadi, atau dia hold terus, dia walaupun dia nggak QE ya, tapi dari dia open window, buka pintu belakang, dia siram duit, ya mungkin ya market akan hijau. Yang udah pasti stock market saya rasa ini, tapi kita harap juga dia poles di kripto juga, uang lari juga ke market kripto, itu yang harapan kita. Tapi saya sangat positif, saya lihat mungkin mulai inilah awal-awal ini ya, setelah dia decide ini, minggu-minggu ini, mungkin minggu depan mungkin market udah mulai dinaikkan positif gitu sampai di Oktober ya. Nah Oktober nanti juga bulan depan Oktober kita juga agak ini, setelah nanti ada keluar data earning, terus perusahaan earning itu berapa buat uang gitu kan. Nah itu juga agak kita perhatikan di situ nanti ya. Nah tapi intinya saya rasa sementara market akan bullish dengan keputusan yang dibuat dan tanggapan market ya. Untuk sementara market kripto hijau, tapi belum hijau tebal sekali ya, tapi masih ini mungkin mulai ini awal, kita lihat awal ini, jadi hold terus ya, jangan ini yang kemarin patah semangat ini tuh, mudah-mudahan di Oktober ya jadi angin segar lah, atau mulai dari ini udah sekarang tanggal 19 ya, di atas nanti minggu-minggu depan market mulai ini positif gitu ya, sampai di Oktober ya, awal sampai pertengahan saya rasa masih akan positif gitu ya. Jadi yang kalian mau swing ya belanja lah kalau lihat kondisi gini ya. Tapi kalau yang sangkut sabar hold, karena saya tahu banyak yang sangkut berharap ini ya, salah satu saya lihat akan angin segar lah. Ini udah ada kelihatan tanda-tanda positif gitu ya. Ini sekarang posisi dia udah tadi sempet hit ke 62 ya, sempet hit ke 62 something ya. Kita lihat nanti weekly-nya nutup di berapa ya. Kalau weekly-nya candle-nya bagus, wah minggu depan lebih mantap lagi. Kalau minggu depan lebih hijau lagi gitu. Itu sih harapan kita ya. Yang penting sementara dia sign bullish-nya udah kelihatan gitu. Untuk kondisi saat ini saya rasa sampai nanti di Oktober kelihatan market masih inilah positif lah ya. Kalau kita ini, nah untuk malam ini ya kita lihat lah. Kalau lihat ininya malam ini seperti biasa, Kamis malam Jumat juga ada data gembel. Data gembel kelihatan nggak berubah sih.
Terus Philadelphia Fed Manufacturing itu agak kurang bagus kalau lihat forecastnya, turun juga ya, masih agak drop. Tapi jam 10 existing homes, nah ini yang ngaruh nanti ke dolar ini ya. Terus ada US leading index. Nah jam 1 lagi itu 10 years tips auction itu juga agak ngaruh itu. Kalau Jumat nanti nggak ada event apa lagi ya. Jumat nggak ada event penting yang sangat ini. Hari ini itu sih data gembel sama Philadelphia Fed Manufacturing sama existing home sales. Saya rasa yang akan mengaruh ke dolar existing home sales sih malam ini ya. Tapi kelihatan drop. Kalau drop ya dolar belum bisa nguat. Tapi kalau dia positif malam ini bukan drop, mungkin dolar agak menguat. Jadi itu sih buat Cuan Army, stay positif. Buat kalian yang sangkut-sangkut nggak usah takut, ini kayaknya udah mendekati pembalikan arah ya. Saya yakin akan mereka poles dulu di Oktober ini sambil ngelihat, karena dia udah mendekati November electionnya gitu ya. Paling nggak dia dan juga biasanya udah ini mereka para paus juga akan manfaatkan kesempatan raup duit buat duit juga di kuartal 4 ini ya awal-awal di Oktober ini ya, sebelum next Fed meeting yang belum ini ya, market akan mereka olah, mereka mainkan dulu ya kan. Nah itu harapan kita, jadi stay positif ya. Buat yang sangkut-sangkut jangan patah semangat, kita berharap ini saatnya reversal ya. Mudah-mudahan agak inilah bisa kesorong balik altcoin gitu. Gonda kalau masih nggak ini harapannya tipis gitu ya. Jadi ya tetap stay positif. Itu saja ya. Walaupun ya kalau kita lihat berita masih ini agak takut mereka mainkan ya dengan virus Mpox itu ya, masih hangat ya sebagian negara ini. Tapi ya itu, maka kita harap di Oktober ini. Jadi takutnya kalau dia mau jahat mendekati November sesuatu hal terjadi ya kan, sebelum pas mau masa-masa colok baru di ini. Jadi sebelumnya saya harap di Oktober, saya berharap sekali Oktober ini dipoles gitu, atau mulai ini minggu-minggu depan. Jadi di menjelang di atas tanggal 20 something di November ini mulai kita harap dia hijau positif terus ya kan, sampai bulan depan Oktober. Itu harapan kita di situ, mudah-mudahan disorong terus ya. Jadi begitu aja pembahasannya ya, saya udah sampaikan yang saya lihat Fed dia punya economic projection di situ. Jadi ya sisa ini 2024 itu antara dia potong 2 kali sisanya atau sekali lagi di antara November atau Desember. Pasti lebih mencondong mungkin kalau dia pikirkan untuk politik ya pasti di November kalau dia pikirkan politik. Tapi kalau sesuatu terjadi nggak mendukung, market akan berubah juga ya. Jadi market itu nggak ada istilah kata pasti 1+1 sama dengan 2. Tiap saat itu tiba-tiba hal sesuatu itu market akan berubah arah, akan berubah ininya ya. Kita sendiri yang harus aware gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan hari ini. Stay positif, kita lihat ini udah market saya lihat akan lebih positif ke depan, minggu-minggu depannya mudah-mudahan ya, asal nggak ada gangguan. Kalau dari ininya udah kelihatan positif sih. Oke, kita berharap lah sama-sama.
Oh ya, malam Jumat ya, dengan market udah mulai hijau, kepala juga agak enak kan, lemeskan ototmu. Alright, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.